Halo, selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali di webinar Enforce A siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang masih terus antusias mengikuti webinar kami hingga siang hari ini. Semoga apa yang akan dan telah kami sampaikan di webinar kami bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, khususnya dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perkenalkan, saya Wanda Syahaan yang akan memandu seluruh rangkaian webinar siang hari ini. Adapun webinar siang hari ini akan terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Sebelum kita memasuki sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi, mari kita pahami terlebih dahulu tata tertib peserta webinar siang hari ini. Tata tertib peserta webinar siang hari ini, pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta harap berada pada posisi mute atau mikrofon mati. Disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya agar suara lebih optimal. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya jawab melalui chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Silakan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian pada kolom chatroom dengan menambahkan nama dan instansi pada pertanyaan tersebut. Pertanyaannya nanti akan dimoderasi langsung oleh moderator. Dan yang terakhir, peserta dapat mengunduh materi webinar di website www.enforcea.com. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, pemerintah baru saja resmi menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tersebut resmi menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 yang mana mengatur tentang penerapan pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 mengatur tentang rincian BKP dan JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dibungut dan dibebaskan. Baik PP 44 maupun PP 49 memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan tentang aturan dan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya klaster PPN. Lalu, poin-poin apa saja yang perlu kita pahami dari kedua peraturan tersebut? Nah, poin-poin tersebut akan dijelaskan pada webinar siang hari ini yang akan dijelaskan oleh Bapak Iwayan Sidoarta yang sudah hadir bersama saya di tempat ini. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Gimana kabarnya? Ya, saya juga sehat Pak. Sudah siap ya Pak untuk memaparkan materi hari ini? Siap. Siap, baik. Buat Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti webinar kami, pasti sudah tidak asing lagi dengan Pak Wayan. Pak Wayan merupakan managing partner dari Enforce A yang memiliki sertifikat konsultan pajak tingkat C dan Certified Wealth Management. Beliau juga memiliki izin kuasa hukum di bidang perpajakan yang berpengalaman lebih dari 20 tahun. Beliau mengawali karirnya sebagai pegawai Direktur Jenderal Pajak dan sempat berkarya sebagai tax specialist pada suatu UK-based company. Dengan izin prakteknya, hingga saat ini beliau sudah mendampingi klien-klien setia Enforce A di beragam sektor industri, mulai dari oil gas mining, financial service, telekomunikasi, manufacture, listed company, dan sektornya. Selain itu, Pak Wayan juga aktif diundang sebagai trainee atau pemateri untuk private banking gathering oleh beberapa industri perbankan. Beliau juga berpengalaman dalam melakukan riset perpajakan bersama dengan institusi akademi ternama di Indonesia, serta kerap menjadi narasumber media dalam urusan perpajakan Indonesia. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Pak Wayan. Kepada Pak Wayan, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih pada siang hari ini sudah berkenan untuk menghadiri dan ikut webinar kami. Ya, hari ini kita akan coba sharing ya
pada Bapak Ibu terkait dengan beberapa peraturan yang baru terbit sebenarnya yang mungkin ya perlu kita pahami, Bapak Ibu juga perlu aware dan jangan sampai kemudian ya, salah dalam penerapan ya, dalam operasional perpajakan sehari-hari. Ya sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Imlek kepada Bapak Ibu yang merayakan ya, semoga tahun ini kita semakin diberikan kemurahan rezeki, kesehatan dan kesuksesan selalu ya. Pulang-pulang dari liburan tahun baru ya, sudah diberikan oleh-oleh oleh pemerintah. Banyak ternyata terbit peraturan baru ya, pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya diantaranya ada PP 44, kemudian juga PP 49, kemudian ada PP 50, ada juga PP 55. Nah, nanti kita akan bahas, ya, kita akan berusaha, kami dari NPOSE akan memberikan webinar secara gratis yang mungkin membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami ya summary, kemudian poin-poin penting yang perlu kita pahami supaya dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan kita tidak salah dan juga tetap mempertahankan komplain kita ya. Nah, baik, kita akan hari ini kita akan bahas terkait dengan PP 44 dan PP 49. Nanti next mungkin kita akan bahas PP 50 dan PP 55. Nah, Bapak Ibu sudah ketahui bahwa ya semenjak ya April 2000 banyak sekali ketentuan BPN yang berlaku ya semenjak April 2022 dengan adanya kenaikan tarif jadi 11%, kemudian ya ada perubahan ya berbagai macam objek mungkin yang tadinya termasuk yang tidak dikenakan PPN lalu diubah ya menjadi ya posisinya ditukar ya ke pasal 16B menjadi objek yang PPN-nya dibebaskan atau tidak dipungut. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang PPN ada selain tadi yang saya sebutkan ya, yang jelas yang paling mungkin yang agak membuat kita juga ya ada perubahan besar yang cukup radikal yang kita lihat berkurangnya jumlah non objek ya, jadi BKP ya, yang barang atau jasa yang bukan objek yang tadinya jumlahnya cukup banyak di Undang-Undang HPP kemudian hanya tinggal 2 kalau barang ya. Kalau jasa kurang lebih hanya tinggal 4 ya. Nah semuanya terkait dengan penyerahan BKP atau jasa yang memang sudah menjadi objek pajak daerah. Itu juga penyerahan jasa yang terkait dengan jasa pemerintah dan juga mata uang ya, uang, emas batangan bercadangan devisa dan surat berharga. Jadi hanya sebatas itu barang atau jasa yang dikecualikan sebagai objek PPN. Sisanya kemana? Sisanya sekarang menjadi objek PPN ketika kita melakukan penyerahan ya harus memungut PPN. Nah dulu kan sempat ramai kalau Bapak Ibu masih ingat ya ketika awal-awal rancangan Undang-Undang HPP ini disusun ya banyak kemudian yang muncul polemik di masyarakat bahwa kok beras kena PPN, jasa pendidikan sekolah kena PPN ya. Nah, akhirnya dalam Undang-Undang HPP setelah terbit menjadi undang-undang, pada akhirnya tetap diberikan ya, kemudahan dalam hal ini diberikan fasilitas berupa PPN dibebaskan maupun PPN tidak dipungut. Ya, tetap tidak masuk lagi sebagai barang atau jasa non BKP, tetapi ya, PPN-nya masih bisa dibebaskan atau tidak dipungut. Jadi itu perubahan yang paling signifikan yang saya rasa ya. Kemudian kenaikan tarif PPN tentu ya tadi saya sudah sampaikan kita sekarang tarif PPN-nya sudah 11%, nanti per Januari 2025 mungkin akan naik lagi jadi 12%. Ya semoga tarif naik jadi 11% ini tidak mengganggu operasi, kemudian kegiatan usaha dan juga konsumsi masyarakat. Tapi kalau kita lihat dengan perjalanan sejauh ini kelihatannya tarif 11% ini ya bisa diterima ya. Terbukti dengan pertumbuhan ekonomi kita juga masih cukup bagus, masih di kisaran 5%, yang artinya bahwa ya memang kenaikan 1% PPN ini tidak
tidak membuat disrupsi yang signifikan bagi konsumsi masyarakat. Nah, hal-hal yang lainnya adalah terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Jadi diberikan keleluasaan pada saat ini dengan Undang-Undang HPP bahwa termasuk juga dulu ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja mulanya kemudian diperbarui dengan Undang-Undang HPP, ada fasilitas dalam hal kelonggaran pengkreditan pajak masukan. Yaitu apabila misalnya ditemukan pajak masukan yang belum dikreditkan saat pemeriksaan, yaitu bisa dikreditkan. Atau pajak masukannya ditagih dengan penerbitan SKV juga bisa dikreditkan sebesar pokoknya. Atau misalnya yang seharusnya sudah PKP tapi belum PKP, ketika dilakukan pemeriksaan, boleh mengkreditkan pajak masukan sebesar 80%. Jadi itu fasilitas-fasilitas tambahan yang terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Baik Bapak Ibu, nah kalau kita lihat dari sisi PPN, kalau PPN ini kan pajak atas konsumsi barang atau jasa sebenarnya. Jadi kalau kita lihat alur transaksinya, ketika ada objek PPN, maka kemudian akan dikenakan pajak 11%. 11%, DPP-nya apa saja? DPP-nya bisa nilai jual, penggantian, kemudian nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Nilai lain ini yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK. Ada juga yang bukan objek, kalau bukan objek jelas itu tidak kita kenakan PPN . Nah, di Undang-Undang HPP yang mengenalkan satu konsep baru yang disebut dengan pengenaan PPN dengan besaran tertentu. Jadi bisa dibilang besaran tertentu ini adalah tarif khusus. Tarif khusus ini yang dulunya memang belum ada ini memang baru dirumuskan di Undang-Undang HPP dengan menggunakan tarif khusus supaya pengusaha atau pihak penjual yang menyerahkan BKP atau JKP memiliki kemudahan dalam menghitung PPN. Jadi dibuatkan suatu mekanisme, dirumuskan satu mekanisme dengan menerapkan yang namanya besaran tertentu atau DIM PPN. Nah, apa saja yang kita lihat penerapan PPN dengan besaran tertentu ini contohnya ada beberapa kalau Bapak Ibu mungkin update dengan perkembangan terakhir sudah banyak keluar PMK yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi tertentu, katakanlah misalnya atas kegiatan membangun sendiri PMK 61. Nah, di situ akan menggunakan nilai lain. Nilai lainnya berapa? 20% dari biaya yang dikeluarkan tidak termasuk biaya pembelian tanah. Jadi itu salah satu contoh penerapan nilai lain dalam pengenaan PPN. Kemudian ada juga besaran tertentu. Besaran tertentu seperti apa? Bisa kita lihat misalnya kalau Bapak Ibu sering misalnya transaksi kripto. Sekarang kan anak muda transaksinya kripto meskipun lagi down, sekarang sudah mulai naik lagi pasarnya. Jangan lupa di situ ada pajak, ada PPN, ada PPH. Nah, bagi yang membeli dikenakan PPN. Berapa PPN-nya? 0,11%, dari nilai transaksinya. Nah, bagi yang menjual kena PPh 21, kena PPh 22, dikenakan PPh 22 final 0,1%. Nah, itu salah satu contoh penerapan tarif dengan besaran tertentu, tarif PPN dengan besaran tertentu. Jadi mudah ketika kita transaksi, tidak perlu lagi memikirkan faktur pajak atau mungkin cara penghitungan mekanisme normal PKPN, cukup kita hanya dipungut 0,11% selesai. Memudahkan transaksi. Meskipun sebagian kalau kita lihat sekarang sebagian besar penggemar kripto menganggap bahwa pengenaan PPN 0,11% itu masih kebesaran. Dengan melihat atau membandingkan misalnya dengan industrinya kondisi industrinya yang saat ini juga masih belum begitu berkembang sebenarnya di Indonesia.
Nah, contoh lainnya besaran tertentu adalah di PMK 67 misalnya, ada pajak pertimbangan nilai atas penyerahan jasa agen asuransi, pialang asuransi, ya, dan juga jasa pialang reasuransi. Nah, ini dipungut nanti PPN-nya oleh perusahaan asuransi. Ya. Besarnya ya sebesar 1,1% ini kan. Ya, akan lebih mudah ya dengan model besaran tertentu ini. Nah, itu berbagai contoh dari yang saya sebutkan tentang pengenaan PPN terkait dengan penggunaan tarif khusus besaran tertentu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai PP 44, P44 2022 ini memang aturan turunan peraturan pelaksanaan ya terkait dengan penerapan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi apa saja yang diatur di PP 44 ini, jadi secara garis besar bisa kita lihat ada beberapa hal ya. Pertama mungkin terkait dengan tanggung jawab renteng. Nanti seperti apa tanggung jawab renteng yang ditegaskan di sana. Kemudian juga ada penunjukan pihak lain. Kemudian penunjukan pihak lain ini sebagai pemungut PPN ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengenaan PPN atas BKP atau JKP, mekanismenya seperti apa, kapan saat berutang, kapan saat pemungutan. Kemudian PPN dengan besaran tertentu, tadi kita sudah singgung sekilas, nanti akan lebih detail dijelaskan di PP 44. Kemudian ada penghitungan PPN, dasar pengenaan pajak, faktur pajak, dan dokumen lain yang dipersamakan. Nah, kita bahas satu persatu, mungkin waktunya tidak akan cukup kalau kita bahas secara detail, apalagi semua pasal dalam PP 44 kita bahas satu persatu ya Bapak. Jadi saya ingin menyampaikan intisari atau garis besar yang mungkin perlu kita pahami karena ini sifatnya juga ya berpengaruh terhadap operasional perpajakan kita sehari-hari. Yang pertama terkait dengan tanggung jawab renteng. Pada dasarnya ya pengaturan di PP 44 ini sifatnya penegasan. Tanggung jawab renteng seperti apa yang dimaksud oleh Undang-Undang PPN, di mana pembeli atau penerima ya, JKP harus ikut bertanggung jawab ya, terhadap PPN yang terutang. Nah, ada konselin di sini ya, tentu ada batasan ya. Pembeli BKP atau penerima JKP ya, akan diminta pertanggungjawabannya ya untuk ikut menanggung PPN yang belum di-store apabila PPN ya atau PPNBM tidak dapat ditagih kepada penjual BKP atau pemberi JKP. Jadi apabila tidak bisa ditagih, katakanlah Bapak Ibu misalnya beli barang ya, Ibu beli barang yang sudah bayar, katakanlah beli barang 1 miliar ya, di BKP 1 miliar, kemudian kena PPN 11% ya kan, 110 ya, 110 juta, nah bayar ke vendornya, ya, ke penjual barang, sudah 1 miliar 110 juta termasuk PPN berarti sudah ditransfer ya. Nah ternyata penjualnya ini katakanlah dia agak nakal gitu kan, agak nakal dia nggak setorkan PPN-nya, ternyata PPN-nya dipakai sendiri, dianggap uang yang kita transfer sebagai pembelian barang plus PPN dianggap sebagai uangnya sendiri. Nah, tidak disetorkan ke kas negara, dipakai entah itu buat operasional atau buat konsumsi, tidak juga dilaporkan ya, di SPT masa PPN-nya, lalu kantor pajak melihat ya, kita mengkreditkan kan, Bapak Ibu mengkreditkan 110 dikreditkan, dicek, oh ini kok nggak ada lawannya. PK-nya tidak ada yang dilaporkan oleh si penjual. Nah, oleh karena itu PPN tersebut ya, berarti kan belum disetor ya. Karena belum disetor maka ya, petugas pajak bisa meminta pertanggungjawaban kepada pembeli ikut untuk menanggung renteng atas pembayaran PPN tersebut. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pernah mengalami hal demikian ya. Karena ini tentu sangat merugikan karena kita sudah bayar yang sebenarnya, kemudian hanya gara-gara kenakalan penjual ya akhirnya kita juga terlibat dalam masalah penagihan PPN ini. Nah kemudian kondisi yang kedua adalah apabila
pembeli atau penerima jasa tidak mendapat menunjukkan bukti, ya. Tidak dapat menunjukkan bukti. Nah, apalagi misalnya Bapak Ibu kemudian buktinya ya sudah hilang, tidak simpan ya, bukti transfer, bukti invoice, faktur segala macam ya, tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Bapak Ibu sudah membayar PPN tersebut kepada penjual, kepada vendornya. Sudah berarti kena kewajiban untuk tanggung renteng. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu berhasil membuktikan atau menunjukkan dokumen ya, yang menyatakan secara jelas bahwa kita sudah membayar PPN tersebut ya, kepada vendor, maka kewajiban tanggung renteng ini artinya kan akan dilepaskan, di-waive ya. Tidak akan dikenakan kewajiban untuk tanggung renteng. Nah, pada dasarnya ya, ketentuan di sini hanya penegasan ya. Jadi persyaratan pemberlakuan ketentuan ini sebenarnya ya kalau dulu kan menggunakan kalimat negatif kan tidak diberlakukan. Hanya mungkin supaya lebih tegas dan jelas ya, maksudnya apa. Pemenuhan tanggung jawab secara renteng ya. Nah, hanya dapat dilakukan melalui penerbitan SKP KB. Nah, kalau dulu caranya menagih, Direktorat Jenderal Pajak bisa menagih pajak atau PPN yang kurang di sektor ini, ya, karena mekanisme tanggung renteng ini dengan SKP KB. Kalau sekarang mekanismenya ditambah, boleh dengan SKP KBT. Ya, jadi kalau kemudian ditemukan ada yang kurang lagi, yang tidak termasuk dalam SKP KB sebelumnya, bisa ditagih lagi dengan SKP KBT. Atau misalnya kalau Bapak Ibu sudah diperiksa hasilnya adalah SKP KB PPN-nya, ya kemudian ketahuan ada pajak tanggung renteng, maka ditagih lagi dengan mekanisme penerbitan SKP KBT. Nah, ini nanti aturan lebih lanjut akan dijelaskan lebih detail pada PMK. Nanti kita tunggu juga PMK-nya akan seperti apa, mekanisme, tata cara, dan administrasi yang diperlukan supaya Bapak Ibu tidak terkena kewajiban tanggung renteng. Selanjutnya kita bahas mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPN. Nah, kita sudah kenal mekanisme normal, jadi ketika penjual menyerahkan BKP kepada pembeli, maka yang memungut PPN adalah penjual ya. Jadi itu mekanisme normal. Kemudian kita kenal yang namanya mekanisme pemungut PPN, pasal 16A. Jadi kita menyerahkan, ya kita membeli barang, ya, tapi kita yang memungut PPN-nya, jadi pembeli yang memungut PPN-nya. Misalnya kalau menyerahkan barang kepada bendahara pemerintah, jadi yang memungut PPN-nya bukan penjual, tetapi pembeli, yaitu bendahara pemerintah. Atau misalnya Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, termasuk misalnya BUMN ya, kemudian perusahaan di bidang hulu migas ya. Nah, itu nanti PPN-nya akan dipungut oleh mereka selaku pembeli. Kemudian kewajiban penyetoran, kewajiban pelaporan ada di pihak pemungut. Lalu kita dapat apa? Nah, Bapak Ibu bisa meminta buktinya. Mana SST penyetoran PPN yang telah dipungut, supaya kita bisa nanti buktikan bahwa kita sudah melakukan pelunasan PPN meskipun dengan cara dipungut. Nah, kemudian yang ketiga, ini mekanisme baru yang dikenalkan oleh pemerintah ya, termasuk mengantisipasi perkembangan teknologi, perkembangan model transaksi yang ada saat ini, karena sudah mulai banyak transaksi-transaksi ini dilakukan secara online. Kemudian banyak juga penyedia jasa atau penjual barang yang kedudukannya tidak berada di dalam daerah pabean, tidak berada di Indonesia, tetapi berada di luar negeri. Nah, pemerintah mengalami kesulitan kalau hanya menerapkan mekanisme pemungutan PPN secara normal. Makanya kemudian di Undang-Undang APP pasal 32 KUP diberikan kewenangan Menteri untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut PPN maupun melakukan pemungutan atau pemotongan PPH. Nah, kita sudah kenal ya, misalnya kemarin ada PP 48 yang pemungutan pajak PPN melalui PMSE. Jadi
Jadi ini penegasannya sebenarnya Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut yang terlibat langsung atau memfasilitasi terjadinya transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik, ini PMSI. Nah, siapa saja pihak itu, yaitu pedagang, penyedia jasa maupun penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik PPMSI. Nah, pedagang penyedia jasa ini yang berlokasi di luar daerah pabean, di luar negeri, yang mereka menjual langsung ya, barang atau jasanya ke Indonesia dengan alatnya sendiri, ya, dengan sarana elektronik mereka sendiri. Bisa ditunjuk nih, meskipun mereka tidak memiliki anak usaha atau misalnya tidak memiliki BUT atau cabang di Indonesia. Jadi Menteri Keuangan bisa menunjuk mereka untuk memungut, karena prinsip PPN ini kan sebenarnya destination principle, ya, di mana barang atau jasa itu dikonsumsi. Kalau konsumsinya di Indonesia, ya meskipun dijual atau diserahkan dari luar negeri, maka tetap akan hutang pajak di Indonesia. Destination principle. Nah, PPMSI ini, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, ini bisa berlokasi di Indonesia, bisa juga berlokasi di luar daerah pabean. Jadi semuanya bisa ditunjuk sebagai pemungut, ya, pemungut pajak, ya, ini BPN. Bisa juga PPh 22, seperti yang terjadi pada contoh tadi, transaksi kripto, ya. Yang ditunjuk adalah ya bisa PMSI luar Indonesia maupun luar negeri. Sepanjang ditunjuk dulu, kalau belum ditunjuk kan pasti mereka juga ogah, ya, nggak mau melakukan kewajiban pemungutan, karena bagaimanapun kewajiban itu kan suatu obligation, jadi artinya utang yang harus dilaksanakan. Ya. Kalau misalnya tidak ditunjuk, ngapain repot-repot untuk melakukan pemungutan misalnya seperti itu. Nah, jadi pemerintah harus menunjuk dulu. Ya. Nah, sejauh ini saya kira sudah lebih dari 100-an PPMSI yang sudah ditunjuk sebagai pemungut pajak di Indonesia, baik itu PPN maupun BPH, terutama PPN, ya. Kemudian kita coba bahas ya yang diatur lagi di PP 44, yaitu mengenai pemakaian sendiri, ya. Ini mungkin lebih langsung, ya, lebih langsung dialami oleh Bapak Ibu, ya, sebagai pelaksana perpajakan di perusahaan. Pemakaian sendiri dari atas BKP atau pemberian cuma-cuma ini kan dalam operasional perusahaan juga sering dilakukan, ya, misalnya memberikan hadiah, ya, memberikan misalnya natura, katakanlah gitu, cuma-cuma kepada karyawan atau kepada pihak lain. Mungkin juga dalam hal pemasaran, customer relationship management, ya, kadang memberikan barang, ya, kepada nasabah misalnya kalau di perbankan. Nah, ini sekarang ditegaskan nih, Bapak Ibu juga harus paham, terutama teman-teman Bapak Ibu ya berkecimpung mungkin ya kesehariannya adalah lebih banyak perusahaannya juga ada kegiatan untuk memberikan barang secara cuma-cuma dalam rangka pemasaran atau customer relationship management. Jadi di PMK 44 ini tegaskan bahwa ya sebenarnya inline dengan Undang-Undang PPN bahwa pemakaian sendiri adalah penyerahan juga yang berutang PPN, ya. Pemakaian sendiri ini apa? Pemakaian sendiri merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, ya. Ya baik barangnya ini adalah produksi sendiri ataupun produksi pihak lain, ya. Jadi tidak peduli apakah barang itu adalah hasil manufaktur sendiri, hasil pabrikan sendiri, katakanlah sepatu, produksi sepatu, lalu diberikan beberapa mungkin sebagai hadiah kepada karyawan, pemberian cuma-cuma, ya. Atau sengaja mungkin dibeli dari luar, beli baju misalnya, kemudian dibagikan kepada karyawan. Ya. Nah, itu juga termasuk kategori pemberian cuma-cuma. Nah, bagaimana aturan sebelumnya? Kalau kita lihat di aturan sebelumnya, pemakaian sendiri memang dibagi, ya, pemakaian sendiri untuk konsumtif dan produktif. Kalau untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan PPN, tapi sekarang sudah tidak ada lagi pembedaan antara konsumtif dan produktif, ya. Jadi semua jenis pemakaian sendiri, baik konsumtif, produktif atau yang lainnya, termasuk penyerahan yang terutang PPN. Nah, jadi nanti
Bapak Ibu mungkin sudah mulai berbenah di tahun 2023 ini, barangkali kemarin masih ada pemberian atau sekarang mungkin ke depannya memberikan barang ya, kepada entah itu customer, kepada karyawan, atau kepada pengurus atau direksi. Nah, itu sudah terutang PPN. Harus dipungut PPN-nya. Jadi besok-besok kalau misalnya Bapak Ibu mengadakan acara gathering perbankan, ya ngasih goodie bag gitu, ya itu dipungut PPN. Goodie bag-nya dipungut PPN, ya berapa nilainya? Dipungut PPN 11%. Karena termasuk pemberian cuma-cuma, masih payung gitu kan. Nanti payungnya berapa? Pungut PPN-nya ya 11%. Jadi lebih administratif ya, mungkin masalah setorannya tidak masalah ya Bapak Ibu ya, karena nilainya kecil ya, tapi administrasinya ya. Nah, hal lainnya yang diatur dalam PP 44 juga mengenai pengenaan PPN ya, dalam aktivitas operasional maupun non operasional. Nah, kalau kita lihat prinsip PPN ini, kapan suatu penyerahan BKP atau penyerahan JKP dikenakan PPN? Kalau kita melihat konsepnya adalah PPN itu dikenakan pertama memang atas barang yang menjadi objek atau jasa yang menjadi objek. Yang kedua, diserahkan atau dikonsumsi di dalam daerah pabean. Yang ketiga, dan diserahkan dalam rangka ya, pelaksanaan pekerjaan atau lingkungan usahanya. Dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, ini syarat pengenaan PPN. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat ini, maka PPN tidak akan dikenakan. Ya. Misalnya konsumsinya di luar daerah pabean, maka PPN tidak dikenakan. Yang diserahkan bukan BKP atau bukan JKP, maka PPN tidak dikenakan. Kemudian penyerahan tidak dilakukan dalam lingkungan pekerjaannya, ya, lingkungan atau kegiatan usahanya juga tidak dikenakan PPN. Nah, di sini kita ya pahami selama ini juga sering menjadi dispute ya Bapak Ibu ya, bagi yang sering ya menangani pemeriksaan Bapak Ibu, mungkin perusahaannya restitusi, kemudian juga sering diperiksa ya, baik PPN ataupun terkait orteksis misalnya dengan pejabat dan kewajiban yang lainnya, maka seringkali kita menemukan dispute terkait dengan dalam rangka kegiatan usaha dan pekerjaannya ini. Yang seperti apa yang dimaksud dalam rangka kegiatan usaha dan pekerjaannya. Nah, kalau misalnya kita konsultan, ya, katakanlah konsultan manajemen, kemudian menjual salah satu kursi yang misalnya katakanlah lagi tidak dipakai gitu kan, nah itu dalam rangka usaha atau pekerjaan kita apa bukan? Seringkali ini kan menjadi dispute, ya kan? Bagi kita menganggapnya bahwa ya usaha kita kan sebenarnya adalah konsultan manajemen. Kalau kita hanya menjual satu kursi kan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha kita sebenarnya. Jadi harusnya tidak pungut PPN. Pandangan kita seperti itu. Nah, supaya menghindari dispute, nih, maka PP 44 ini memberikan penegasan. Memberikan penegasan ya, bahwa penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan ini ya, ditegaskan merupakan seluruh penyerahan BKP atau JKP yang diserahkan dalam aktivitas operasional maupun non operasional. Sekarang ada penegasan operasional maupun non operasional. Nah, di penjelasan kalau nggak salah di pasal 8 ya, PP 44. Penjelasannya disebutkan apa saja yang dimaksud dengan kegiatan operasional, aktivitas operasional, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan. Bisa dibilang ini sebagai core activity ya, core bisnis sebenarnya. Tentu kalau tadi contohnya konsultan manajemen, maka aktivitas utamanya adalah jasa konsultasi, itu pasti terutang PPN ya. Kemudian aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, termasuk transaksi dan peristiwa atau kejadian yang efeknya itu dipertimbangkan dalam penentuan operating income. Jadi kurang lebihnya adalah kuncinya di sini ya,
segala sesuatu yang menentukan operating income, kalau di laporan keuangannya nanti yang di atas itu, yang revenue, kemudian hitungannya ada APP dan segala macam, lalu terakhir masuk biaya administrasi, biaya marketing, kemudian operating income. Nah, segala sesuatu yang ikut berpengaruh pada operating income itu yang disebut dengan kegiatan operasional menurut PP 44 ya. Bapak Ibu supaya mungkin nanti bisa melihat ya, jadi kurang lebih ya hampir semua jadinya kan ya kegiatan utamanya ya. Kemudian yang kedua kita bahas aktivitas non operasional. Ya tentu kalau aktivitas non operasional ya gampangnya ya selain yang operasional kan gitu kan ya. Jadi nah di bawah operating income ada other ya biasanya ya, other income. Ya. Nah, apa saja yang menghasilkan other income? Jual scrap. Kemudian tadi jual kursi salah satu other income ya. Kalau misalnya harga jualnya masih di atas nilai buku, dapat untung. Ya. Tapi kalau PPN kan dari harga jual, 11% dari harga jual. Nah, dikenakan juga atas misalnya aktivitas insidentil yang sesekali yang bukan merupakan kegiatan utama. Jadi kurang lebih ya apapun yang dijual sepanjang termasuk penyerahan atau termasuk BKP dan JKP maka akan kena pajak, kena PPN. Intinya seperti itu gampangnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak ada perdebatan lagi. Oh ini kan kita core bisnisnya adalah misalnya konsultan, masa kita jual kursi satu yang lebih terus dianggap kena PPN ya kan? Harusnya enggak dong, kan tidak dalam lingkungan kegiatan usaha atau pekerjaan. Nah sekarang tidak ada lagi perdebatan seperti itu. Nah, itu masuk other income ya berarti kena PPN juga, Bapak Ibu ya. Nah yang lainnya adalah penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Pemilik barang, ya, penyelenggara lelang, diserahkan ke penyelenggara lelang baru ke pembeli barang. Nah ini termasuk penyerahan yang dikenai PPN ya. Termasuk yang tidak diketahui pemiliknya, entah siapa pemiliknya. Kadang misalnya di bandara, di pelabuhan ya, kemudian nggak dikeluarkan barangnya, disita, nggak ketahuan pemiliknya, dilelang, kemudian ke pembeli termasuk penyerahan BKP yang dikenakan PPN. Nah ini mungkin yang agak penting ya, harus diperhatikan oleh Bapak Ibu yang bergerak di bidang, yang perusahaannya bergerak di bidang perbankan atau perbankan syariah. Ya. Jadi perlakuan PPN atas agunan ya, yang diambil alih atau dijual oleh kreditur kepada pembeli. Nah, seperti kita ketahui kalau misalnya debitur meminjam biasanya kan ada agunan baik itu tanah atau rumah. Jadi untuk bisa memberikan pinjaman, bank perlu keyakinan bahwa pinjamannya akan kembali. Ada agunan, dipersyaratkan agunan, baik itu bisa berupa rumah, bisa berupa tanah, ya nanti diukur, dievaluasi, diappraise lah istilahnya, dinilai berapa maksimal pinjaman yang bisa diberikan loan to value-nya. Nah, kemudian agunan ini akan dilekatkan hak tanggungan. Artinya kan tidak bisa Bapak Ibu jual ya, karena sudah menjadi tanggungan ya, untuk pinjaman yang diberikan oleh bank. Bisa atau hipotek misalnya, atau gadai, atau pembebanan sejenis lainnya. Nah, ketika nanti ya Bapak Ibu tidak berhasil, suatu perusahaan tidak berhasil untuk melakukan pelunasan pinjaman, jadi kredit macet ya. Dalam hal ini kan sudah diupayakan berbagai usaha, ditagih dengan baik, ya pelan-pelan, ya dikasih kesempatan misalnya restrukturisasi, oke ditunda pembayaran jatuh tempo pembayaran hutangnya, atau mungkin dicicil pembayaran hutangnya diperpanjang, tetap tidak mampu juga, akhirnya kan jadi kredit macet. Nah untuk mengembalikan kerugian, ya loss recovery, maka bank atau krediturnya akan melakukan penjualan agunan ya. Ya, karena sudah diberikan kuasa sebenarnya untuk menjual ya, kepada bank ya. Nah, jadi bank bisa melakukan likuidasi penjualan atas agunan yang sudah diagunkan oleh debitur tadi. Nah kalau dulu
sebelum terbitnya Undang-Undang HPP dan PP 44 ini, ya, maka ya, kita sering mengasumsikan bahwa proses penjualan agunan kepada pembeli ya, untuk pengembalian kredit oleh debitur ya, itu sebenarnya kan masih masuk dalam kegiatan usaha perbankan, ya kan, sehingga termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN pada saat sebelum Undang-Undang HPP ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika agunan itu dijual kepada pembeli, bank tidak akan memungut PPN karena agunan itu, penjualan agunan oleh bank masih dalam rangka pemberian kredit. Sementara pemberian kredit adalah salah satu jasa perbankan, ya kan? Nah, karena termasuk jasa perbankan, maka penjualan agunan ini tidak dikenakan PPN. Nah, sekarang Undang-Undang HPP dan PP 44 mengatur hal yang berbeda. Ini mungkin yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Ketika nanti default, kredit macet, ya, debitur tidak lagi mampu membayar pinjaman yang diberikan, maka bank atau kreditur akan melakukan ya, penjualan agunan misalnya kepada pembeli barang. Nah, sekarang penjualan agunan ini dianggap sebagai penyerahan. Dianggap sebagai penyerahan ya, penyerahan kepada pembeli yang terutang PPN. Ya, berarti sekarang pungut PPN. Siapa yang pungut PPN? Ya, banknya berarti ya, karena bank yang menjual. Jadi banknya pungut PPN atas agunan yang dijual kepada pembeli. Nah, ini kriterianya dianggap sebagai penyerahan hak atas barang, atas DKP karena suatu perjanjian. Ya, kalau kita lihat pasal 1, ya, ketentuan mengenai penyerahan, maka yang termasuk sebagai penyerahan, salah satunya adalah penyerahan hak atas barang karena suatu perjanjian. Jadi ini dianggap ada perjanjian, ya, ada perjanjian utang piutang, kemudian kreditur, ya, perbankan misalnya, ya, karena debitur tidak mampu, maka boleh menjual agunannya. Nah, ini sekarang dikenakan PPN. Nah, Bapak Ibu yang sekali lagi, Bapak Ibu yang perusahaannya bergerak di bidang perbankan, yang saat ini mungkin banyak sekali ya proses-proses kredit, penjualan agunan, lunasan kredit dan lain sebagainya, ya saya kira mungkin segera melakukan review supaya jangan sampai ada penjualan agunan yang belum dipungut PPN. Ini juga akan berdampak pada sanksi nanti, sehingga kita bisa melakukan manajemen pajak dengan lebih baik. Nah, kalau syariah seperti apa? Ya, perlakuan di perbankan syariah juga sama. Jadi penjualan agunan oleh perbankan syariah juga dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN. Demikian juga misalnya kalau perjanjian kreditnya kan, kalau misalnya ya leasing gitu misalnya dalam hal di syariah ya, dari penjual barangnya langsung memberikan kepada debitur, nah itu juga termasuk sebagai penyerahan. Jadi Undang-Undang HPP juga menyatakan ya penyerahan barang ya dalam proses pinjaman syariah dari penjual barang yang langsung kepada debiturnya, itu termasuk pengertian penyerahan yang terutang PPN. Tadi sudah saya sempat singgung di awal, misalnya tertentu ini kan memang dikenalkan di Undang-Undang HPP untuk memfasilitasi transaksi-transaksi yang memang sifatnya sangat masif, misalnya banyak, kemudian juga cara menghitungnya juga sulit. Ya. Kemudian penentuan dasar pengenaan pajaknya juga bingung ya, mau ngambil di mana nih dasar DPP-nya. Kemudian juga prosesnya supaya lebih mudah, maka pemerintah mengenalkan yang namanya PPN besaran tertentu. PPN besaran tertentu ya, nanti yang boleh menggunakan ini yaitu ditetapkan pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Jadi pertama dilihat dari pemerintah memperhatikan dari peredaran usaha omset ya. Nah, pengusaha kecil yang tidak melebihi 4,8 ya setahun, ya tentunya kan memang tidak PKP. Ya, jadi diberikan fasilitas untuk tidak menjadi PKP atau bisa juga memilih untuk menjadi PKP. Kemudian melakukan kegiatan usaha tertentu, misalnya kegiatan usaha pertanian. Melakukan penyerahan DKP tertentu atau JKP tertentu.
Misalnya tadi contohnya kripto, BKP-nya tertentu. Kripto dianggap sebagai komoditi BKP ya Bapak Ibu ya. Atau kalau LPG misalnya kan dianggap sebagai penyerahan BKP tertentu. Kemudian jasa tertentu contohnya adalah freight forwarding misalnya, jasa pelabuhan ya. Nah, besar tertentu ini dihitung dengan ya formula tertentu dikali dengan tarif PPN kali DPP. Nah, DPP-nya apa? Ya sama ya, ada harga jual, penggantian atau nilai DPP lain ya, nilai tertentu. Nah, bagaimana perlakuan pajak masukannya? Nah, kalau suatu perusahaan sudah menghitung PPN-nya dengan menggunakan besaran tertentu, ya, ada yang 1,1%, ada yang 0,11% ya, atau juga yang ditetapkan adalah nilainya DPP-nya seperti KMS tadi kegiatan membangun sendiri 20% ya, kali 11%, maka pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP ini tidak dapat dikreditkan karena dianggap sudah masuk dalam hitungan besaran tertentu tersebut, jadi tidak bisa lagi mengkreditkan pajak masukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam cara penghitungan PPN dan PPNBM. Nah, seringkali juga Bapak Ibu harus pahami juga, ya dulu juga sama ya sebenarnya, jadi ini penegasan saja bahwa di dalam suatu kontrak yang harus ditegaskan apakah nilai kontrak termasuk PPN atau tidak termasuk PPN. Kalau tidak jelas, ya sama, maka pemeriksa menganggap nilai yang ada di kontrak belum termasuk PPN, jadi DPP-nya adalah dari nilai yang tertera di kontrak. Tapi kalau sudah dijelaskan bahwa kontraknya, nilai kontrak sudah termasuk PPN, maka tentu penghitungannya akan berbeda. Tidak lagi, DPP-nya tidak lagi penuh, ya kan? Berarti harus memperhitungkan bahwa nilai DPP itu sudah include PPN. Jadi cara penghitungannya adalah kalau misalnya sudah termasuk bagian dari harga atau pembayaran, maka PPN ya T ini adalah tarif PPN ya 11% per 100 plus T ya kali harga atau pembayaran. Nah, kalau di harganya juga termasuk PPNBM, ya maka tentu ditambahkan lagi yang PPNBM-nya porsinya. T, ini PPN-nya adalah T per 100% tambah T, ya tambah T ya kali harga atau pembayaran. Demikian juga PPNBM ya, T kecil ya, 100% plus T kali harga atau pembayaran. Jadi ini mekanisme penghitungan PPN apabila dalam harga atau nilai harga jual atau penggantiannya sudah termasuk PPN. Nah, sekali lagi nanti perlu Bapak Ibu perjelas, ini bagian juga dari manajemen pajak yang baik ketika membuat kontrak, perlu diperjelas apakah nilainya sudah termasuk PPN atau belum termasuk PPN. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau kita tidak jelas ya, tadi pemeriksa bisa ya, mengenakan PPN dari nilai yang ada di kontrak, dianggap sebagai nilai yang belum termasuk PPN. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya ya ada kewajiban PPN yang belum dilunasi ya dari proses tadi, dari nilai kontrak itu yang tidak jelas belum dilunasi, maka nilai DPP yang dipakai adalah nilai DPP menurut pemeriksa. Ya, ini juga cukup merugikan jadinya kan, yang harusnya hal yang bisa kita hindari, yang bisa kita manage dengan baik, ya kemudian malah jadi beban tambahan ya karena gara-gara lalai hanya untuk mencantumkan klausul bahwa PPN yang nilai yang dikontrak sudah termasuk PPN. Nah, kita singgung sedikit mengenai dasar pengenaan pajak. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan ya, kalau misalnya ya, dalam hasil pemeriksaan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban penghitungan PPN, maka DPP diterapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Nah, sekarang pemeriksa memiliki kewenangan kalau misalnya ada PPN yang kurang dilunasi atau disetor misalnya, ya, maka pemeriksa bisa menetapkan DPP menurut pemeriksa, ya, bukan DPP berdasarkan harga jual atau penggantian, tapi menurut pemeriksa. Ya, makanya Bapak Ibu sekarang mungkin harus lebih berhati-hati. Nah, kemudian dalam konversi kurs, ya, kalau menggunakan mata uang selain rupiah, maka tentu kan harus dikonversi karena pembayaran
faktur pajak PPN dilakukan dalam mata uang rupiah. Nah, konversinya pakai kurs apa? Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan bukan bisa ya. Jadi harus menggunakan kurs KMK ya, kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak itu seharusnya dibuat. Bukan pada saat dibuat, tapi pada saat seharusnya dibuat. Ya, kalau terlambat, misalnya pembuatan fakturnya, katakanlah sekarang bulan Januari, penyerahannya bulan Januari, kan berarti seharusnya faktur pajak dibuat bulan Januari kan. Kalau baru dibuat bulan Februari, ya maka harusnya tetap pakai yang bulan Januari. Mengenai penerbitan dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi beberapa dokumen ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan DJP ya, dipersamakan dengan faktur pajak, misalnya PIB dalam hal impor ya, impor barang, maka PIB berlaku sebagai faktur pajak. Kemudian dalam hal ekspor, maka PIB berlaku sebagai faktur pajak. Kalau Bapak Ibu melakukan pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, maka SSP untuk setoran PPN BKP tidak berwujud atau JKPLN itu dianggap sebagai faktur pajak. Nah, jadi DJP menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, kapan pembuatannya ya tentu harus mengikuti ketentuan PPN secara umum ya, yang lainnya. Jadi mengikuti ketentuan penerbitan faktur pajak yang berlaku secara umum. Itu wajib dibuat kalau misalnya penyerahan BKP ya ketika terjadi penyerahan BKP atau ketika terjadi ekspor atau ketika terjadi impor. Kapan misalnya terutang ini saat terutangnya pajak pada saat impor ya ketika barang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Jadi detailnya tetap nanti ada di PP 44 ya. Kapan saat terutang ya, saat terutangnya PPN, ya, saat penerbitan faktur pajak pada saat terutangnya PPN. Kalau penyerahan BKP saat terutangnya adalah ketika BKP diserahkan kepada pembeli atau ketika BKP diserahkan kepada pihak lain atas nama pembeli misalnya, atau diserahkan kepada juru kirim ya, kurir ya. Atau ya kalau misalnya itu tidak diketahui ya sebenarnya ada pilihan ya. Jadi atau ketika diterbitkan faktur pajak penjualan ya, sepanjang ya, perlakuannya konsisten sesuai dengan prinsip akuntansi yang dianut. Sepanjang konsisten harusnya ya boleh juga faktur pajak terbitkan ketika diterbitkan faktur penjualan. Kecuali jika terjadi pembayaran terlebih dahulu, maka faktur pajak harus diterbitkan pada saat terjadi pembayaran. Nah, bagaimana kalau misalnya fakturnya baru diterbitkan 3 bulan sejak saat terutangnya PPN? Ya, maka ini dianggap tidak menerbitkan faktur. Bukan terlambat, ya, dianggap tidak membuat faktur. Apa risikonya? Jadi Bapak Ibu nanti akan kena sanksi 1% ya, tidak membuat faktur dari DPP. Nah, bagi yang menerima juga rugi nih. Bagi pembeli rugi karena faktur yang sudah dibuat 3 bulan lebih ini ya sudah tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Nah, sering juga kita temukan di lapangan ya, kadang-kadang ya ini karena tidak aware, jadi ada potensi biaya ya sebenarnya yang tidak perlu akibat menerima faktur yang sudah terlambat lebih dari 3 bulan ya, dari saat terutangnya PPN. Karena pembeli yang dirugikan, pembeli tidak bisa mengkreditkan. Lumayan kalau faktur pajak masukannya yang tidak bisa dikreditkan, ya. Kalau ada beberapa dengan nilai besar ya sudah rugi, ya. Bisa menghabiskan profitnya nanti malah. Nah, kemudian PP 44 juga menjelaskan terkait dengan penggunaan tarif PPN ya, atas transaksi yang terjadi pre atau post ya, post pemberlakuan tarif PPN yang baru. Sebenarnya sih simpel ya, ini mungkin terkait nanti kalau misalnya ada perubahan tarif PPN katakanlah dari 11 jadi 12% nanti 2025, maka Bapak Ibu perlu memperhatikan ketentuan ini.
Jadi saat berlaku tarif PPN ya, sebelum perubahan tarif, ya tentunya ya kalau misalnya ada perubahan tarif, maka saat faktur pajak atau dokumen tertentu dibuat ya. Berarti kalau misalnya sekarang 11%, nanti 12%. Nah, kapan saat faktur pajaknya dibuat? Misalnya katakanlah Februari nanti akan menjadi 12%. Nah, kalau penyerahannya adalah bulan Januari, tetapi fakturnya baru kita terbitkan bulan Februari, maka tarif kita berapa? 11 atau 12, gitu kan ya. Nah, kita harus menggunakan tarif 11%, karena saat terutangnya kan 11, saat terutangnya kan di bulan Januari masih 11%. Nah, ketentuan penutup dari PP 44 ini ya, perlu saya sampaikan juga bahwa tidak berarti ketika nomor 2 mungkin Bapak Ibu lihat bahwa PP 44 ini mencabut PP nomor 1 tahun 2012 dan PP dan pasal 5 PP nomor 9 tahun 2022. Tidak berarti aturan pelaksanaan dari PP ini juga otomatis dicabut ya, karena ya, ada penegasannya bahwa aturan pelaksanaan PP nomor 1 tahun 2012 dan PP nomor 9 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 44. Nah, kapan PP 44 mulai berlaku? Ya, sejak 2 Desember 2022. Jadi, mungkin itu yang perlu Bapak Ibu pahami juga, bahwa aturan pelaksanaan dari PP 1 2012 masih berlaku sampai dengan saat ini. Ya. Tidak berarti ketika PP-nya dicabut, lalu aturan pelaksanaannya juga otomatis dicabut. Tetap berlaku sampai sekarang sepanjang tidak bertentangan. Jadi, kalau misalnya PP 44 yang mengatakan lain, maka yang dipakai adalah PP 44. Nah, sedikit kita bahas mengenai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak tambah pusing ini ya, karena banyak peraturan. Kita kalau lihat ini ada PP 44, PP 49, belum lagi tadi rangkaian PP yang banyak besar itu PP 58, 59. PMK itu ya, kalau yang ya, PMK ya banyak PMK 58, 59, 60, 61 banyak sekali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya pelan-pelan ya kita pahami, ya kita dalami mana yang mungkin terkait langsung dengan kegiatan operasional kita, ya coba kita pahami lebih dalam sehingga komplain kita tetap terjaga. Jangan sampai nanti kena sanksi yang tidak perlu hanya gara-gara kita tidak update. Ya baik, kalau fasilitas ya mungkin saya tidak banyak mengulasnya karena sebenarnya ini adalah penjabaran dari pasal 16B Undang-Undang PPN, di mana fasilitas diberikan dalam dua bentuk, yaitu PPN dibebaskan maupun PPN terutang tidak dipungut. Jadi sebenarnya ini hanya bisa dibilang kalau PP 49 ini adalah penyederhanaan aturan ya, yang tadinya tersebar di mana-mana, sekarang supaya lebih sistematis, yang lebih mudah dipahami, lebih integrated, lebih terpadu, dibuat dalam satu PP. Nah, PP-nya membahas apa saja? Ya, ada fasilitas PP yang dibebaskan, PP yang tidak dipungut, ya, ada juga ketentuan lainnya. Ya, yang dibebaskan apa saja? Ya. Yang dibebaskan tentu ada barang-barang yang sifatnya strategis atau BKP tertentu. Jadi bisa kita lihat di sini BKP tertentu, contohnya adalah vaksin polio, ya, vaksin dalam penanganan COVID-19, kemudian buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama. Kemudian ada juga BKP yang diterima oleh kementerian, badan atau lembaga yang menangani bencana nasional. Jadi kalau kita nyumbang dikenai PPN ya repot juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pasti dibebaskan. Kemudian jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan adalah jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor ya, terbatas untuk pembangunan tempat keperluan ibadah ya. Jadi tidak semua ya. Kemudian pembangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana nasional, ini juga untuk memberikan kemudahan. Masa kita membangun untuk bencana nasional supaya orang punya tempat tinggal karena bencana alam, dikenakan PPN ya. Nah, ini pembebasannya tidak perlu menggunakan SKB, jadi langsung. Nah, ada juga
fasilitas PPN dibebaskan atas DKP atau JKP yang bersifat strategis. Jadi banyak kalau yang bersifat strategis ini Bapak Ibu ya, nanti detailnya sebenarnya ada di PP 49 ya. Termasuk barang tertentu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Beras, gabah, gandum, jagung, gula, kedelai, ya, sagu, ya, daging, telur, susu, buah-buahan. Ya. Jadi kalau beli ikan itu bukan kena PPN ya. Dulu ya ketika kita bicara rancangan wacana memang sempat ya, menjadi isu ya dikenakan PPN barang kebutuhan pokok ya, tapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan kan tetap masuk sebagai BKP barang kena pajak, tapi diberikan fasilitas dibebaskan. Nah, memang kalau fasilitas dibebaskan ini meskipun sama-sama tidak membayar PPN, ya dari sisi administrasi ya terjadi peningkatan cost of compliance ya bagi yang menyerahkan. Kalau misalnya kriterianya sudah di atas 4,8 M omsetnya, berarti kan harus PKP, harus mendaftar sebagai PKP. Ya, kalau sudah PKP berarti atas penyerahannya wajib membuat faktur. Ya. Kalau kita lihat dari peraturan-peraturan yang sudah terbit, bisa nggak fakturnya ini pakai besaran PPN-nya pakai apa? Fakturnya pakai dokumen yang dipersamakan, misalnya invoice. Belum ada pengaturannya ya Bapak Ibu ya. Jadi ya saat ini memang masih belum jelas. Coba kita tunggu dari pemerintah, dari DJP, seperti apa nanti kemudahan administrasi yang bisa diberikan terkait dengan penyerahan BKP ini yang sifatnya sebenarnya kebutuhan dasar ya. Termasuk jasa-jasa yang sifatnya kebutuhan dasar. Jangan sampai kemudian dibebani kewajiban membuat faktur, cost of compliance-nya jadi besar. Ya. Jadi pasti akan banyak terjadi ketidakpatuhan dalam hal pembuatan faktur, dalam hal administrasi. Akan kesulitan orang-orang ketika diminta untuk menjalankan administrasi sedemikian kompleksnya. Kecuali sarananya dipermudah. Nah, kemudian ada juga jasa-jasa ya, jasa yang bersifat strategis juga diberikan pembebasan tanpa SKB juga, misalnya jasa kesehatan, ya, jasa pendidikan, ya, jasa kemudian jasa keuangan, ada jasa asuransi juga, ya, jasa pendidikan dari jasa sebutkan, ya, nah itu jasa tenaga kerja juga, ya, termasuk yang diberikan pembebasan PPN. Jasa tenaga kerja artinya ya kita menyerahkan perusahaan tempat kita bekerja itu menjadi objek PPN, ya, tetapi dibebaskan. Kemudian jasa penyediaan tenaga kerja, katakanlah outsourcing, sepanjang tidak bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dan tenaga kerja yang kita berikan. Ya. Jadi sebenarnya bukan murni outsourcing jadinya. Hanya membantu rekrutmen berarti kan, penyediaan jasa tenaga kerja untuk perusahaan ya. Nanti silakan hasil kerja ya menjadi kewenangan dari pemberi kerja perusahaan. Itu dibebaskan dari pengenaan PPN termasuk pemberian pelatihan jasa tenaga kerja ya, para tenaga kerja. Itu juga dibebaskan. Nah, yang kedua ada dari pungut. Apa bedanya kok ini ada banyak fasilitas? Nah, pertimbangannya kenapa ada dibebaskan, kenapa tidak dipungut adalah dalam hal mungkin pertama tadi kalau yang dibebaskan kita lebih melihat dari sisi kebutuhan ya. Kebutuhan katakanlah ada kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan vital bagi orang banyak, masa harus dibebaskan ya, masa harus dipungut misalnya kan. Bapak Ibu, mohon maaf tadi sempat ada gangguan ya, terputus, mohon maaf sekali jaringannya terganggu. Baik, coba kami lanjutkan tadi terkait dengan PPN tidak dipungut. Jadi fasilitas ini diberikan misalnya dalam rangka untuk meningkatkan iklim usaha ya, supaya ekonomi lebih cepat tumbuhnya misalnya. Kemudian juga dalam hal mengikuti ketentuan internasional dalam hal perdagangan internasional dan supaya kita juga punya daya saing dan juga yang mengikuti perkembangan yang terjadi di luar misalnya, supaya kita juga bisa tetap tumbuh dan berkembang. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan terkait dengan PP 49 ya. Ada dua fasilitas yang di sana yang diberikan, yaitu PPN dibebaskan
Yang kedua adalah PPN tidak dipungut. Nah, satu lagi mungkin yang perlu kita bahas adalah bagaimana cara pemberitahuan pajak masukannya. Nah, kalau PPN-nya dibebaskan, jadi kalau pengusaha menyediakan barang PPN-nya, maka pajak masukannya ya, masukan atas input ya, yang dibeli untuk memproduksi barang itu tidak dapat dikreditkan. Tapi kalau PPN-nya pastinya tidak dipungut, ya, maka pajak masukan yang dibayar atas pembelian input ya, barang yang digunakan untuk memproduksi GKP atau GKP, maka bisa dikreditkan ya, karena ada outputnya. Jadi kurang lebih ya mirip dengan pengenaan tarif 0% ya. Kalau seperti ekspor kan kena tarif 0%. Bukan dibebaskan ya, ekspor itu kena tarif 0%. Jadi kurang lebih mirip perlakuannya. Kalau 0% kan juga pajak masukannya bisa dikreditkan. Demikian juga fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi PPN masukan boleh dikreditkan. Nah, baik Bapak Ibu, kurang lebih tadi semua sudah kita coba jelaskan. Ya paling enggak harapan kami adalah ada sedikit pemahaman mengenai PP 44 dan 49 ini. Barangkali nanti Bapak Ibu memerlukan jasa atau misalnya memerlukan pendalaman terkait dengan ya, PP 44, implementasinya di masing-masing perusahaan seperti apa, ya. Kemudian juga terkait dengan bisnisnya, misalnya yang bergerak di bidang pertambangan, perbankan, tadi ada ya agunan sekarang kena PPN, ya nanti gimana kita implementasinya, perlu review segala macam ya. Ya silakan nanti mungkin kita bisa diskusi lebih jauh, ya. Barangkali mungkin kami juga bisa datang ke tempat Bapak Ibu gitu ya, betul. Mbak Wanda ya, Betul, Pak. Ya memberikan sesi sharing atau training terkait dengan PP 44 ataupun ya peraturan-peraturan yang lain dan juga implementasinya di lapangan. Nah dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Mbak Wanda. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan. Sangat menarik sekali pemaparan hari ini yang tentunya pasti sangat berguna buat Bapak Ibu sekalian. Terlebih aturan ini lebih menjelaskan dan menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya sehingga lebih sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan khususnya klaster PPN begitu ya Pak. Ya. Jadi dengan demikian aturan-aturan tersebut jadi lebih sederhana dan tentu saja lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Semoga Bapak Ibu penjelasan yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi bisa menambah pemahaman kita khususnya terkait penerapan aturan PPN dan PPNBM serta kita bisa lebih mengetahui fasilitas PPN apa saja yang bisa kita nikmati sebagai pengusaha kena pajak. Nah, biasanya kan setelah ada penjelasan pasti Bapak Ibu masih ada nih kebingungan nih gitu. Dari yang tadi dijelaskan Pak Wayan mungkin maksudnya Pak Wayan beginikah atau beginikah. Nah, jadi kita sekarang masuk ke sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Ibu Eva. Selamat siang Pak, sebagai pengguna jasa perbankan, berarti sekarang dipungut PPN. Sebagai badan, apakah bisa meminta faktur pajak atas jasa perbankan tersebut untuk dikreditkan di SPT PPN? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Eva. Bu Eva sepertinya yang bergerak di bidang perbankan ini perusahaannya ya. Jadi tanyanya terkait dengan perbankan ya. Tadi kalau kita lihat di pasal 16B, jasa perbankan ini masih masuk jasa yang diberikan pembebasan PPN sebenarnya. Jadi tidak sebenarnya ya masuk objek pajak utang PPN tapi dibebaskan ya. Jadi beda antara tidak dikenakan PPN dengan dikenakan PPN tapi dibebaskan ya. Kalau tidak dikenakan PPN berarti ya memang dari awal ya memang nggak ada PPN-nya, jadi tidak perlu buat faktur karena kan tidak terutang PPN. Tidak perlu bayar PPN. Tapi kalau terutang PPN tetapi dibebaskan, ya berarti di sini ada kewajiban PPN yang harus dipungut karena dibebaskan, makanya tidak jadi dibayar kan gitu kan karena pembebasan. Tapi tetap harus buat faktur, ya kan. Nah,
Nah, kalau jasa perbankan tadi berarti dibebaskan. Maka kalau perbankannya sudah di atas 4,8 M omsetnya, ya pasti 4,8 M lah ya. Pasti PKP kan, maka harus mendaftar sebagai PKP. Daftar sebagai PKP, maka ketika dia memberikan jasanya, ya, harus membuat faktur. Ya. Nah, ini yang kita belum tahu Bu, sejauh mana penerapan di lapangan, ya, karena sampai sejauh ini belum ada lagi detail peraturan pelaksananya terkait dengan bagaimana mekanisme pembuatan faktur atas barang atau BKP atau JKP yang dibebaskan PPN-nya ini. Apakah tetap diwajibkan harus membuat faktur atau boleh di-waive istilahnya, ya sudah nggak perlu buat faktur sama seperti barang atau jasa yang non BKP atau non JKP. Tapi saya saat ini belum melihat ada peraturan baru dan juga belum mendengar akan seperti apa pelakuannya. Mungkin ini salah satu masukan barangkali ya, mungkin nanti kita akan coba juga kalau bisa ya kita sampaikan juga ketika ada forum-forum sosialisasi ya, supaya ada kejelasan bagaimana ya, pelaksanaan administrasi faktur pajak terkait dengan barang atau jasa yang dibebaskan PPN-nya. Nah, kalau melihat ketentuan sekarang ya berarti harus buat faktur pajak, karena kan tidak ada yang mengecualikan tidak membuat faktur. Berarti kita harus buat faktur pajak, banknya harus membuat faktur pajak. Cuman ya, kan kita kalau sebagai user ini kan konsumen akhir juga difasilitasi oleh Undang-Undang PPN ya, bisa membuat faktur pajak sebenarnya tanpa mencantumkan identitas pembeli ya. Jadi ya, bukti transaksi itu bisa dianggap sebagai faktur sebenarnya, nanti tinggal digabungkan ya. Jadi kita mungkin tidak perlu harus meminta faktur pajak sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang PPN pasal 13 ayat 5 ya Bu Eva ya. Karena berarti tidak akan ada bank yang menerbitkan seperti itu. Mungkin bukti transaksi kita itu bisa kita anggap sebagai faktur ya. Untuk sementara sepanjang belum ada penjelasan. Saya kira mungkin itu. Ya, baik, terima kasih Pak Wayan atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang kedua dari Bapak Mikdad. Saya bekerja di perusahaan konstruksi dan konsultan IT, di mana setiap proyek selalu ada kickback entah dari user maupun yang lainnya. Jika pemberiannya berbentuk barang, akan tetapi uang yang dalam bentuk barang dengan tidak menunjukkan kategori entertain, apakah diwajibkan untuk dikenakan PPN? Silakan Pak Wayan. Ya, baik, ini pertanyaannya Pak Mikdad mungkin terkait dengan pemberian cuma-cuma ya Pak ya kepada customer ya, terkait dengan ya, pelaksanaan proyek atau pemasaran ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan di PP 44 ini ditegaskan mengenai pemungutan PPN atas ya, pemberian cuma-cuma maupun pemakaian sendiri. Nah, ini kategorinya pemberian cuma-cuma. Nah, apapun yang diberikan ya, kalau kita melihat PP 44, barang apapun yang diberikan sepanjang bukan termasuk dalam non BKP maka harus dipungut PPN, maka kena pajak, kena PPN. Ya. Jadi harus Pak Mikdad harus pungut PPN-nya. Nah, dalam hal ini kan tentu tidak mungkin minta ke customer-nya kan, Pak saya kasih barang tapi bayar PPN-nya kan. Mana mending nggak usah saya terima barangnya kan gitu ya Pak ya. Ya artinya kan PPN-nya ini menjadi tambahan kos sendiri jadinya buat perusahaannya Pak Mikdad. Tapi kalau ditanya apakah ini harus pungut PPN ya kita lihat PP 44 pemakaian sendiri. Nah, ini kategorinya pemberian cuma-cuma ya tentang PPN. Jadi tetap terutang PPN ya Pak. Baik, demikian Pak Mikdad. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal ini, ya. Pertanyaan dari Bapak Ibu Laila MBPI. Jika instansi kami mengadakan gathering PPh pasal 21, apakah harus dibukakan e-faktur juga dan apakah itu dikategorikan sebagai pemberian cuma-cuma juga? Baik Pak, silakan Pak. Bahwa kalau misalnya kita gathering ya, nah kalau memakai IO ya sekali lagi ya, kalau memakai IO kan kita bayar jasa IO, jadi IO-nya sendiri pasti sudah akan memungut PPN, jadi kita bayar PPN-nya ke IO, PPN yang kita bayar jadi pajak masukan, ya, pajak masukan buat kita. Nah kalau gathering-nya misalnya kita jalankan sendiri tanpa bantuan IO, nah kita kan sudah bayar PPN misalnya ketika memesan kaos ya kepada
konveksi misalnya, atau kepada toko yang menjual kaos kan kita sudah bayar PPN-nya juga. Atau ketika memesan, kalau hotel kan memang termasuk jasa yang dikecualikan ya, jadi tidak perlu bayar PPN. Gitu. Nah, kalau misalnya pemberian cuma ini masuk kategori pemberian cuma nggak karyawan berbeda, karena PP-nya sudah kita lunasi ketika kita memperoleh tadi input ya. Jadi ketika kita memberikan kepada karyawan ya harusnya tidak termasuk pemberian cuma-cuma ya. Ini ya Pak bisa dibilang kan sebenarnya ya memang kegiatan perusahaan ya. Jadi, betul. Kalau ya karyawannya kita kenakan PPN ya agak repot juga sebenarnya ya. Jadi kalau saya sih kategorinya harusnya tidak masuk pemberian cuma-cuma. Jadi lebih ke naturanya gitu ya Pak? Ya, jadi mungkin concernnya lebih banyak di natura saya kira ya. Cuma masalahnya nanti PPN masukan ini yang kita bayar tadi ke vendor ya, ke IO, boleh dikreditkan apa tidak, kan masalahnya itu betul, nanti. Betul. Ya, karena dianggapnya mungkin tidak terkait dengan kegiatan usaha pasal 9 ayat 8 itu ya kan. Ya, nanti mungkin saja dikoreksi oleh pemeriksa karena dianggap kegiatan ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan menghasilkan barang ya, atau kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak, jadi tidak bisa dikreditkan. Mungkin arahnya nanti boleh ke sana. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, mungkin karena mohon maaf atas keterbatasan waktu, mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini saja. Semoga bisa mewakilkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu. Kalau memang mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjelaskan dari apa yang sudah disampaikan Pak Wayan tadi, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut ke email training@enforce.com. Nanti tim kami akan membalas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih membingungkan buat Bapak Ibu. Kami mohon juga buat Bapak Ibu yang mengikuti webinar kami siang hari ini untuk mengisi link form survei yang ada di kolom chat sebagai feedback untuk perbaikan webinar kami selanjutnya. Lalu jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @enforce untuk mendapatkan info-info dan update seputar dunia perpajakan, atau juga bisa mengunjungi website kami di www.enforce.com. Apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian memiliki kendala perpajakan dan bingung mencari solusinya seperti apa yang tadi disampaikan Pak Wayan, tenang saja, Enforce bisa membantu Bapak Ibu dalam berbagai kendala perpajakan, mulai dari kewajiban pajak bulanan, tahunan, opini atau advice perpajakan, review perpajakan, penyusunan transfer pricing dokumen, atau juga dengan asistensi sengketa-sengketa perpajakan mulai dari pemeriksaan, keberatan, atau upaya hukum luar biasa lainnya, yaitu peninjauan kembali. Dan yang terkini, Enforce menyediakan jasa terbaru yaitu UKM-Des untuk membantu pembukuan dan perpajakan bulanan UMKM, yaitu dengan sistem one-stop solution yang tentunya akan memudahkan pengusaha UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Mau tahu info lanjut? Silakan hubungi bagian marketing kami di kontak@enforce.com. Atau bisa juga melalui sosial media Enforce yang sudah tersedia. Sekali lagi, percayakan solusi perpajakan Anda kepada Enforce karena Enforce real solution. Terima kasih banyak buat Bapak-Bapak dan rekan-rekan, Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian yang atas partisipasinya dalam webinar kami siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan teknis selama webinar kami berlangsung. Saya Wanda Siahaan dan juga Pak Wayan pamit mohon undur diri dari webinar siang hari ini dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu kembali.